Untuk praktikum pertama dengan lensa cembung f+15 kita dapatkan untuk jarak yang pertama yaitu jarak 10 cm, kita dapatkan jarak bayangan atau x-aksennya 19 cm. Nah, untuk jarak yang kedua kita ambil jaraknya itu 20 cm. 20 cm. 20 cm. Jarak sumber cahaya dengan lensa 20 cm. Ketok. Kita dapatkan S bayangannya 40. Kita dapatkan 21 cm. Jarak yang ketiga kita mengambil 30 cm. 30 cm. Jarak sumber cahaya ke lensa 30 cm. Kita dapatkan fokus 50. Kita dapatkan lebih ini. Kita dapatkan jarak bayangan 30 cm. Untuk praktikum yang keempat dengan jarak 40 cm. 40 cm sudah. Dengan jarak benda 40 cm kita dapatkan fokus sekali. Kita dapatkan 21 cm. Kita untuk praktikum yang ketiga 30 cm kita ulangi ya karena tadi tidak fokus. 30 cm. Untuk jarak benda 30 cm. 30 cm. Kita dapatkan fokus. Kita dapatkan hub. Kita dapatkan 26 cm. Dan untuk praktikum yang terakhir dengan jarak 50 untuk cermin cembung F15. 50 Pak. 0. 50 Pak. 50 pas. 50 kurang fokus. Sip, fokus. Kurang belakang. Sip. Turunkan. Keliru. Kita turunkan. Untuk 50 kita dapatkan 18,5. Itulah praktikum kami untuk lensa cembung dengan f15. Untuk selanjutnya kita tunggu video selanjutnya. Untuk praktikum yang pertama untuk lensa cembung f15 kita menggunakan jarak benda 10 cm dan di sini kita mendapati bayangan benda itu tidak terukur. Bisa dilihat bayangan benda tidak terbentuk atau dapat kita simpulkan bayangan benda tidak terukur. Untuk yang kedua kita menggunakan jarak benda 20 cm ya, jarak bendanya 20 cm. 20 cm di sini 20 cm. Kita dapati pada bayangan benda yaitu bayangan benda fokus pada 38 cm. Untuk selanjutnya untuk jarak benda 30 cm. 30 cm di sini ya, 30 cm. Jarak benda 30 cm, kita dapati bayangan benda. Untuk 30 cm kita dapati bayangan benda di 26 cm. Dan untuk selanjutnya jarak benda 40 cm kita hitung lagi guys, jarak bendanya 40 cm kita dapati di sini
40 cm. Kita dapati jarak bayangan atau X aksennya. Kita hitung dulu. 20 cm. Dan percobaan terakhir untuk lensa cembung f15 yaitu jarak 50 cm. Kita hitung di sini 50 cm di sini ya, 50 cm. Kita dapati fokus benda atau jarak bayangan atau sering kita sebut sebagai S aksen. Di sini kita hitung ketemu 18 ya, didapati 18,5. Itulah praktikum dari kelompok kami untuk lensa cembung f15. Untuk selanjutnya lensa cembung f20 kita lakukan terlebih dahulu. Tunggu dulu. Untuk praktikum yang kedua yaitu lensa cembung dengan f20, f+20. Jarak pertama yang kita ambil adalah 10 cm dan kita dapati di sini jarak bayangannya sampai jauh tidak ketemu atau bisa kita simpulkan tidak terukur. Untuk jarak kedua kita mengambil jarak 20 cm, jarak benda 20 cm di sini. 20 cm. Kita dapati fokus benda. Nah, di sini. Ini tadi sudah kita hitung ya. Karena jauh sekali sudah kita hitung, kita menemukan jarak bayangan atau S aksennya yaitu 220 cm. Untuk jarak ketiga kita menggunakan jarak benda 30 cm. 30 cm. 30 cm di sini. 30 cm. Kita dapati fokus bayangan. Kita dapati fokus bayangan. Kita dapati fokus bayangan di sini. Kita hitung ya. Fokus bayangan di sini untuk jarak 30 cm kita mendapati 54 cm. Dan jarak yang keempat kita mengambil 40 cm. 40 cm di sini. Kita cari fokus bayangan. Bisa tolong diperjelas fokus bayangan. Fokus bayangan kita dapati untuk jarak 40 cm. Fokus bayangan yang kita dapatkan yaitu 38 cm atau S aksennya 38 cm. Dan terakhir, jarak benda terakhir sumber cahaya dengan cermin kita memakai jarak 50 cm. 50 cm. 50 cm. Kita dapati fokus benda atau jarak fokus bayangan atau jarak bayangan atau sering kita sebut sebagai S aksen kita dapati 34 cm. Demikianlah praktek dari kelompok kami untuk lensa cembung dengan f+20. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan lensa cekung. Kita tunggu. Untuk praktikum yang ketiga yaitu lensa cekung. Kita tarik pertama dengan jarak sumber cahayanya itu 10 cm ya. Apakah terbentuk bayangan? Ternyata walaupun kita cari untuk lensa cekung itu tidak terbentuk bayangan karena lensa cekung itu membentuk bayangan maya. Ya, jadi tidak terbentuk bayangan. Apakah dengan jarak 20 akan terbentuk? Kita lihat praktikum yang selanjutnya yaitu dengan jarak sumber cahaya 20 cm. Ternyata kawan-kawan ya, sama saja dengan 10 cm tidak terbentuk bayangan atau maya. Untuk jarak ketiga kita ambil jarak 30 cm. Apakah tetap sama dengan jarak 30 cm? Oh, hasilnya tetap sama, tidak terbentuk bayangan. Yang keempat kita ambil sekarang. Kita tambah lagi jaraknya menjadi 40 cm. Apakah terbentuk bayangan?
Ternyata jawabannya sama, tidak terbentuk bayangan. Dan yang terakhir kita ambil jarak 50 cm. Apakah terbentuk bayangan? Ya, tidak. Jadi dapat kita simpulkan untuk praktikum yang ketiga, lensa cekung itu tidak akan terbentuk bayangan. Karena lensa cekung akan menghasilkan bayangan yang maya, tidak terbentuk bayangan nyata. Demikianlah praktikum yang ketiga untuk lensa cekung. Untuk selanjutnya kita akan praktikum dengan cermin cekung. Mari kita lihat. Praktikum yang terakhir yaitu cermin cekung, kita mengambil jarak bayangan jarak benda 3 cm. Nah, untuk jarak benda 3 cm, kita mendapati bayangan nyata tegak diperbesar. Untuk jarak 3 cm. Dan selanjutnya kita tambah jaraknya menjadi 6 cm. Untuk jarak 6 cm, kita mendapati bayangan tetap ya sama dengan jarak 3 cm, yaitu nyata tegak diperbesar. Untuk selanjutnya, kita tambah jaraknya lagi menjadi 9 cm. Apakah ada perubahan? Kita lihat lagi bayangannya. Ternyata bayangan benda yang terbentuk yaitu maya terbalik diperkecil. Untuk jarak selanjutnya, kita memakai tambah lagi jaraknya menjadi 12 cm. Apakah sama? Ternyata kita mendapati jarak benda, jarak bayangan sama ya dengan jarak 9 cm tadi, yaitu maya terbalik diperkecil. Jadi dari praktikum ini dapat kita simpulkan, semakin besar jarak benda untuk cermin cekung, kita mendapati bayangannya menjadi maya terbalik diperkecil. Itulah hasil dari praktikum kami untuk kelas 7 Universitas Terbuka Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.